don't have a son. I should take care of myself. I probably shouldn't reply. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayatullah Hendra Putra, Prodi Hukum Pidana Islam dengan NIM 2320203874231036, dan yang di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang konsep restitusi, kompensasi dan korban. Nah, dalam sistem peradilan pidana, korban seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan, namun juga paling kurang diperhatikan. Oleh karena itu, muncul konsep perlindungan dan pemulihan hak korban yang diwujudkan melalui yang pertama itu restitusi, kedua kompensasi dan bantuan korban. Dan ketiga hal ini bertujuan untuk agar korban tidak hanya mendapatkan keadilan secara hukum, tetapi juga secara sosial dan ekonomi. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu restitusi. Restitusi ialah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kejahatan kepada korban atau keluarganya, yang dimana artinya pelaku wajib mengembalikan kerugian yang ditimbul akibat tindak pidana yang ia lakukan. Nah, contohnya, jika seseorang mencuri uang atau merusak barang milik orang lain, maka pelaku harus mengganti uang atau memperbaiki kerusakan tersebut. Dan restitusi ini dapat berupa penggantian biaya, pengobatan korban, ganti rugi atas harta kehilangan benda, dan ganti rugi atas penderitaan fisik dan psikis. Dan dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang dimana tujuan utama restitusi ini ialah memulihkan kondisi korban seolah-olah kejahatan itu tidak pernah terjadi sejauh mungkin. Ada yang poin kedua, kompensasi. Berbeda dengan restitusi, kompensasi ini adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban, terutama jika pelaku tidak diketahui atau tidak mampu membayar restitusi. Nah, contohnya dalam kasus terorisme atau pelanggaran HAM berat, jika pelaku tidak bisa memberi ganti rugi, maka negara bertanggung jawab memberikan kompensasi kepada korban atau keluarganya. Dan dasar hukum kompensasi ialah terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Nah, dan tujuan kompensasi ini memastikan bahwa negara hadir untuk memulihkan korban meskipun pelaku tidak dapat memenuhi kewajibannya. Nah, yang poin ketiga itu ialah bantuan korban. Nah, sementara itu bantuan korban ialah bentuk dukungan langsung dari negara kepada korban yang bisa berubah. Yang pertama, bantuan medis atau pengobatan dan perawatan, dalam bantuan psikologis, konseling atau rehabilitasi trauma, dan yang terakhir bantuan psikososial dan hukum agar korban bisa menghadapi peradilan dengan layak. Nah, dan lembaga yang berperan penting dalam hal ini ialah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atau kita bisa bilang LPSK. Nah, melalui LPSK ini korban dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan, kompensasi atau restitusi. Nah, kalau jika kita simpulkan ketiga poin ini, yang pertama itu restitusi ialah bisa dibayar oleh pelaku kepada korban, sedangkan kompensasi itu dibayar oleh negara kepada korban, sedangkan bantuan korban itu adalah dukungan langsung dari negara agar korban bisa pulih secara fisik dan mental. Nah, dan ketiga mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia itu tidak hanya fokus menghukum pelaku, tapi juga berupaya memulihkan hak dan martabat korban. Maka dari itu, keadilan yang tercapai bukan hanya keadilan retributif atau pembalasan, tetapi juga keadilan restoratif, yaitu pemulihan bagi semua pihak yang terdampak oleh tindak pidana. Baik, itulah tadi video saya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.